Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube Arpani Bae. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan masalah sudut-sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak, ada sebaiknya Anda berikan komen, like, subscribe, dan juga loncengnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini ada garis M dan M yang sejajar dan dipotong oleh sebuah garis L. Dan terjadilah ada 8 sudut. 8 sudut. Dari ke-8 sudut ini, kita akan membahas hubungan-hubungan mereka, hubungan antar sudut. Yang pertama seperti sudut 1 dan 5. Ini sudut 1 dan 5 disebut dengan sudut yang sehadap, ya, karena dia menghadap ke arah yang sama, menghadap ke kiri atas. Kemudian nomor 3 dan 5 itu sudut dalam berseberangan. Kemudian 1 dan 8 itu luar berseberangan. Sudut 4 dan 5 disebut sudut dalam sepihak. Sudut 1 dan 7 disebut sudut luar sepihak. Dan sudut 1 dan 3 disebut sudut yang saling bertolak belakang. Nah, selanjutnya anak-anak, apakah masih ada selain dari 1 dan 5 ini sudut yang sehadap? Nah, kita lihat. Nah, selain dari 1 dan 5, mana yang sehadap lagi? Ya, 2 dan 6. Ada yang sehadap lagi? 3 dan 8. Ada yang sehadap lagi? Ya, 4 dan 7. Ya, itulah sudut-sudut yang sehadap. Nah, sudut yang sehadap ini besarnya sama, ya. Jadi sudut yang sehadap ini besarnya sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat sudut nomor 3 dan 5 dalam berseberangan. Apakah masih ada sudut yang dalam berseberangan selain 3 dan 5? Nah, 3 dan 5. Mana lagi yang dalam berseberangan? Ya, 4 dan 6. Masih ada lagi? Tidak ada lagi, anak. Sudut dalam berseberangan ini juga besarnya sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti hubungan 1 dan 8. Sudut 1 dan 8 yang ini, ya. Ini disebut dengan sudut luar berseberangan. Kita lihat masih adakah yang luar berseberangan lain dari 1 dan 8? Kira-kira sudut apa? Nah, sudut 2 dan 7. Sudut luar berseberangan ini juga besarnya sama. Nah, itu yang kita ambil poinnya, besarnya sama. Nah, kemudian sudut dalam sepihak 4 dan 5, ya. Apakah masih ada sudut dalam sepihak yang lainnya? Kita lihat. Ini sudut dalam sepihak 4 dan 5. Yang mana satunya lagi? Ya, 3 dan 6. Nah, ingat sudut dalam sepihak ini tidak sama, ya. Besarnya 180 derajat. Jadi jumlahnya 4 ditambah 6 ini yaitu 180, 3 ditambah 6 ini 180 derajat, sudut 4 ditambah sudut 5 ini juga 180 derajat. Dia tidak sama. Nah, bagaimana dengan sudut luar sepihak? Kita lihat. Yang mana yang luar sepihak lain dari 1 dan 7? Ternyata 2 dan 8.
Nah, sudut luar sepihak juga besarnya tidak sama dan jumlahnya sama seperti sudut dalam sepihak, yaitu 180 derajat. Nah, terakhir adalah sudut bertolak belakang. Mana saja sudut yang bertolak belakang? 1 dan 3. Kemudian 2 dan 4. Kemudian 5 dan 8. Kemudian 7 dan 6. Nah, untuk sudut yang bertolak belakang, besarnya sama. Nah, itulah anak-anak hubungan sudut-sudut yang terjadi bila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Kamu harus ingatkan, ada sudut sehadap, ada sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan, ada sudut sepihak, dan ada sudut dalam sepihak. Nah, kalau untuk sudut yang bertolak belakang, sebenarnya semua garis yang berpotongan, semua garis jika berpotongan, anak-anak, kita coba lihat contoh soal ini. Apakah kita sudah hafal atau belum dengan istilah-istilah atau hubungan dari sudut-sudut yang barusan kita bahas tadi. Garis M dan N adalah dua garis yang sejajar. Jadi M ini dan N dua garis sejajar dipotong oleh garis L di titik A dan titik B. Apakah hubungan antara pasangan dua sudut di bawah ini? Nah, kita lihat A1 dan B5. A1 B5. Kira-kira apa? Sehadap. Sudut yang sehadap. A1 B8. A1 dengan B8 kira-kira adalah sudut yang luar sepihak. Selanjutnya A4 dan B5. Ini A4 B5. Ini A4 B5. Ini adalah sudut dalam sepihak. Sekarang A4 B6 ini. A4 B6 adalah sudut dalam berseberangan. Terakhir A4 dan A2 adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, bisa dipahami anak-anak, ini harus dihafalkan istilah-istilah ini ya. Karena ini nanti kamu akan dibahas lagi di kelas 8 akan dalam pemakaian. Misalnya pemakaian dalam mencari sifat-sifat bangun datar seperti persegi panjang. Nah, selanjutnya kita coba ya. M dan M adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis L di titik A dan B. Jika sudut A1 35, berapa A3? Ini 35, berapa A3? Jawabnya 35. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan A1. A2. A2 adalah 180 dikurang 35 derajat. Alasannya karena sama dengan 145 besar A2 karena sudut ini saling berpelurus. Jadi A1 dan A2 adalah sudut yang saling berpelurus yang jumlahnya 180. Seperti video kita yang sudah lewat. Kemudian B6. Berapa kira-kira besarnya B6? B6 itu akan sama dengan A2. Berarti 145. Alasannya karena B6 sehadap dengan A2. Sudut yang sehadap besarnya sama. Selanjutnya B8. Nah, B8 sama dengan A2 ya. Berarti sama dengan 145. Alasannya apa? Luar berseberangan.
Sudut luar berseberangan besarnya sama. Contoh 3 ini adalah M dan M, dua garis M dan M garis ini ya, adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh garis L di titik A dan B. Jika sudut A1 2x plus 35 dan sudut A2 3x plus 25, maka berapa derajat A3, A2, B6 dan B8? Nah, anak-anak sekalian, kita perlu ingatkan kembali bahwa sudut A1 ditambah sudut A2 itu sama dengan 180, karena dua sudut ini adalah sudut yang saling berpelurus. Sehingga ini adalah A1, ini adalah A2. 2x plus 35, 3x plus 25. Ini 2x ditambah 3x, 5x. 35 ditambah 25, 60. Sehingga 5x sama dengan 60. 5x ditambah 60 sama dengan 180. Dan 5x sama dengan 180 dikurang 60. Sehingga 5x adalah 120 dan x sama dengan 24. Maka A1 adalah, karena A1 adalah 2x plus 35, berarti 2 kali 24 plus 35. Maka dia adalah 48 plus 35. Jadi A1 adalah 83. Sedangkan A2 adalah 3 kali 24. 72 ditambah 25. Berarti A2 97. Nah sekarang A3. Kita lihat A3. Berapa dia? Ya, 83. Apa alasannya 83? Karena dia bertolak belakang dengan A1. A2 adalah 97, seperti yang kita cari tadi, ini 97. Alasannya kenapa dia 97? Karena dia saling berpelurus dengan A1. Selanjutnya B6. B6 itu sama dengan A2. Alasannya apa? Kalau sama dengan A2 berarti sama dengan 97. Kemudian alasannya apa? Ya, sehadap. A2 dengan B6 sehadap. Dan yang terakhir adalah B8. B8 sama dengan A2 sama dengan 97. Karena apa alasannya A2 dengan B8? Dia adalah luar berseberangan. Nah, anak-anak, bagaimana ini bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham benar, silakan videonya diulang-ulang dan ditonton dengan cara yang baik. Nah, kalau Anda sudah paham, sebaiknya kita mengerjakan soal-soal ini untuk mengecek apakah kita sudah punya kemampuan belum di dalam mengerjakan atau memahami pelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini yang pertama soal 1, ini adalah M dan M, dua garis sejajar dipotong oleh garis L. Dia minta tentukan hubungan A dan B, sudut A2 dengan B6 misalnya sebagai apa, dan seterusnya. Contoh nomor 2, ini dihitung derajatnya berapa. Soal nomor 3, ya seperti tadi. Jika B6 dan B7 yang diketahui. Kemudian soal nomor 4, ini soal nomor 4. BE dan CE sejajar, apakah hubungannya? B1 dan C1 dan seterusnya. Nah, itu saja anak-anak sekalian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham, Anda bisa mengerti, dan bisa menambah ilmu bagi anak-anak sekalian. Kami tutup. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.